Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hasama al-ahsaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'alal mun'imi man ata'ahu wattaba'a ridha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله أهل الصدق والوفاء. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Ya ayyuhan nas, usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah dalam kesempatan yang bermulia ini kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti hendaknya kita sebagai orang-orang yang beriman selalu mempersiapkan diri kita sepenuhnya dalam menerima apa yang diperintah dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Muslimin rahimakumullah. Sejak kemarin sore gema takbir, tahlil, tahmid menggema menyelimuti angkasa luas ini. Kita semua memuji, mengagungkan, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah sepatutnya kita orang-orang yang beriman bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kita bisa dipertemukan kembali untuk melaksanakan salat Idul Adha yang kita laksanakan pada saat ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Muslimin rahimakumullah. Ada suatu pertanyaan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tatkala beliau dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalilullah. Tatkala beliau ditanya, kemudian beliau menjawab, yang menyebabkan aku mendapat gelar Khalilullah atau kekasih Allah Subhanahu wa taala karena aku adalah amat sangat dermawan. Kemudian yang kedua, aku hanya mendahulukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang ketiga, aku selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin rahimakumullah. Di 10 Zulhijjah ini, di samping pada saat ini kaum muslimin dalam keadaan di seluruh penjuru dunia melaksanakan ibadah haji, yakni di Makkahul Mukarramah. Begitu juga kita yang ada pada saat ini, kita melaksanakan salat Idul Adha dan begitu juga menyembelih hewan kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar walillahil hamd. Suatu peristiwa yang amat dan sangat besar yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dalam bentuk pengorbanan yang beliau lakukan adalah merupakan ujian yang amat sangat berat bagi dirinya. Kita lihat di dalam surah As-Saffat dari ayat 102 sampai ayat 111 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Balamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuka fandur ma tara." Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insya'allahu minas sabirin. Tatkala Nabi Allah Ibrahim alaihissalam di tengah-tengah kehidupannya sebagai orang yang amat sangat dermawan, dalam satu riwayat di dalam sebuah kitab Durratun Nasihin dijelaskan, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam setiap bulannya beliau menyembelih kurang lebih hampir sekitar 1000 ekor kambing, 300 ekor onta dan 300 ekor sapi. Dengan apa yang diperbuat oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menimbulkan decak kagum di tengah-tengah kehidupan masyarakatnya, dan pujian-pujian yang sampai kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, bahkan sampai malaikat memuji Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar walillahil hamd. Karena pujian itulah akhirnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berkata, jangankan 1000 ekor kambing, 300 ekor onta, 300 ekor sapi setiap bulannya aku korbankan. Kalaupun aku diberi anak oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya aku akan korbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala itu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam belum dikaruniai seorang putra. Sampai akhirnya tatkala itu beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat berada di Palestina, Rabbi habli minas salihin. Wahai Tuhanku, karuniai aku anak yang soleh. Selalu dan terus diulang-ulang oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dalam doanya ini, karena beliau sudah lama berumah tangga dengan Siti Hajar, akan tetapi belum dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya kemudian Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dikaruniai anak yang bernama Ismail. Dan kemudian tatkala Nabi Allah Ismail alaihissalam kurang lebih berumur hampir sekitar 13 tahun, tatkala itu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dalam mimpinya didatangi oleh seorang laki-laki, di mana orang laki-laki itu berkata kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam agar bahwasanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menepati janjinya, yakni untuk menyembelih putranya. Ini terjadi pada tanggal 8 di bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu disebut tanggal 8 itu adalah merupakan hari Tarwiyah. Karena di pagi hari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam masih dalam keadaan merenung, apakah mimpinya itu datang dari Allah ataukah mimpinya itu datang dari syaitan. Kemudian pada tanggal 9 di bulan Dzulhijjah di malam yang sama, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dalam keadaan bermimpi yang sama. Di pagi hari pada saat itu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam akhirnya mengetahui pasti kalau mimpinya itu adalah betul-betul datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tanggal 9 di bulan Dzulhijjah itu yang disebut dengan Arafah. Kemudian pada tanggal yang berikutnya di 10 di bulan Dzulhijjah di malam hari, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam masih dalam keadaan mimpi yang sama. Dan kemudian pada saat di pagi harinya itulah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bertekad membawa putranya Ismail untuk disembelih. Dan kemudian pada saat di tanggal 10 di bulan Dzulhijjah ini, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam membawa anaknya Ismail. Dan pada saat sebelum berangkat beliau pamit dengan ibunya atau istrinya, di mana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berkata kepada Hajar, wahai Hajar, pakaikan Ismail dengan baju-baju yang bagus, karena dia akan aku bawa ke tempat perjamuan. Hajar pun pada saat itu memakaikan baju Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan baju yang bagus, diberi minyak, rambut yang tersisir rapi.
tatkala akan berangkat, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam membawa seutas tambang dan sebilah pisau. Sampai akhirnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berjalan dari rumahnya menuju ke sebuah tempat, yakni Mina. Dan pada saat itulah amat sangat iblis menggoda Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Didatangi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam pada saat di tengah perjalanan. Sedangkan Ismail pada saat itu berada di depan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berlari-lari kecil. Dan tatkala itu iblis berkata kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Ibrahim, tidakkah kau melihat bagaimana lincahnya anakmu itu? Anak yang amat sangat kau dambakan dalam hidup engkau. Akan tetapi kenapa pada saat anak itu dalam keadaan seperti ini, kau tega untuk menyembelihnya? Mendengar apa yang dikatakan oleh iblis, Ibrahim berkata, aku hanya mendulukan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai akhirnya iblis putus asa. Dilontar oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ibda ya laib, pergi kau laknat. Belum puas iblis menggoda Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, gagal dia menggoda Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Berputar haluan kemudian dia menggoda istrinya Hajar yang masih berada di rumah. Dikatakan oleh iblis kepada Hajar, wahai Hajar, tidakkah kamu tahu kalau Ismail akan dibawa kemana oleh ayahnya Ibrahim? Kemudian sampai akhirnya Hajar pun berkata, aku hanya tahu kalau suamiku Ibrahim akan membawa Ismail ke tempat perjamuan. Kemudian iblis pun berkata, tidak Hajar, Ibrahim akan membawa Ismail ke tempat penyembelihan dan dia akan menyembelih Ismail. Hajar pun kemudian berkata, jangan kau berdusta kepada aku. Kemudian Hajar berkata lagi, untuk apa Ibrahim menyembelih anakku Ismail dan anaknya juga? Apakah mungkin ada seorang ayah akan menyembelih anaknya? Kemudian iblis pun menjawab, tidakkah kau tahu pada saat dia pergi dari rumah bersama Ismail, dia membawa seutas tambang dan sebilah pisau. Kemudian Hajar pun berkata, untuk apa Ibrahim menyembelih putraku dan putranya? Kemudian iblis pun menjawab, Ibrahim menyangka kalau dirinya diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mendengar jawaban yang dikatakan oleh iblis, Hajar pun kemudian berkata, kalau itu yang dilakukan oleh Ibrahim suamiku, akan menyembelih Ismail putranya dan putraku semata-mata menjalankan perintah Allah. Kalaupun itu berlaku untuk diriku, aku pun akan siap untuk melakukannya. Semakin berputus asa iblis dan kemudian dilontar lagi oleh Hajar dengan 7 kali lontaran, ibda ya laib. Kemudian akhirnya iblis yang terakhir menggoda Nabi Allah Ismail alaihissalam. Dan pada saat itulah iblis mengatakan, Ismail, kamu akan dibawa kemana? Ismail kemudian menjawab, aku tidak tahu aku mau dibawa kemana oleh ayahku. Kemudian iblis pun berkata, engkau akan disembelih oleh ayahmu Ibrahim. Kemudian Ismail berkata, untuk apa ayahku menyembelih aku? Kemudian iblis menjawab, Ibrahim mengira, bapakmu mengira kalau itu dia menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Mendengar apa yang dikatakan oleh iblis, Ismail mengatakan, sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat apabila ayahku menjalankan perintah Allah pada saat menyembelih aku. Dilontar lagi oleh Ismail dengan 7 kali lontaran. Inilah yang kemudian diabadikan dalam proses ibadah haji, yakni yang disebut dengan melontar 3 jumrah. Jumratul ula, wusta, dan jumratul aqabah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Berjalan terus Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Akhirnya sampai di sekitar Mina. Di suatu riwayat, itu berada pada tempat yang tinggi di atas batu karang. Sebelumnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menyembelih Ismail. Ibrahim kemudian berkata kepada anaknya,
Ya bunayya, inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara. Wahai anakku, tadi malam aku bermimpi kalau aku diperintah oleh Allah untuk menyembelih engkau. Bagaimana menurut pendapat engkau? Ini artinya Ibrahim adalah merupakan seorang ayah yang amat sangat bijak. Apapun yang akan dilakukan oleh putranya Ismail, dia diskusikan, dia minta pendapatnya. Artinya pada saat itu bisa saja Nabi Allah Ismail alaihissalam menolak apa yang memang akan dilakukan oleh ayahnya dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi betapa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam takjub dan begitu juga senang dalam hatinya mendengar jawaban yang dikatakan oleh Nabi Allah Ismail alaihissalam. Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai bapakku, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada engkau. Niscaya engkau mendapati aku orang-orang yang bersabar. Dan kemudian sampai akhirnya keduanya pasrah. Falamma aslama wa tallahu lil jabini wa nadainahu ayya Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam membaringkan Ismail di atas batu karang dengan pisau yang sudah mulai terhunus. Akan tetapi pada saat sebelum Nabi Allah Ismail alaihissalam disembelih oleh ayahnya Ibrahim, ada beberapa pesan yang dikatakan oleh Nabi Allah Ismail alaihissalam kepada ayahnya Ibrahim. Yang pertama, wahai ayahku, tolong pada saat engkau menyembelih aku nanti, wajahku hadapkan ke tanah, agar bahwasanya engkau tidak melihat mimik wajahku pada saat kau sembelih itu. Kemudian yang kedua, wahai ayahku, singkirkan baju kamu, karena aku takut baju yang kau kenakan akan terpetik dengan darah aku dan mengurangi pahala aku. Dan kemudian yang ketiga, wahai ayahku, ikat tanganku, ikat kakiku juga, agar pada saat setelah engkau menyembelih, nanti pada saat aku menggelepar, engkau tidak tega melihatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Saat pisau sudah mulai terhunus, menempel pada saat di leher Nabi Allah Ismail alaihissalam, tatkala itu Allah Subhanahu wa taala membuka tabir mata-mata para malaikat agar mereka melihat apa yang diperbuat oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan Ismail. Sampai akhirnya mereka bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat itu di hadapan Ibrahim dan Ismail. Kemudian Allah berfirman, wahai malaikatku, bukankah engkau pernah mengatakan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Dulu pada saat aku menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi, engkau seakan-akan menyangga, kenapa ya Allah engkau menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi, padahal manusia suka merusak dan suka menumpahkan darah. Tapi tidak pada saat itu yang dilihat oleh malaikat. Apa yang diperbuat oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, oleh Nabi Allah Ismail alaihissalam. Beliau adalah betul-betul manusia yang amat sangat tunduk, patuh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya tatkala itu Nabi Allah Ismail alaihissalam berkata kepada ayahnya sebelum disembelih, wahai ayahku, tolong buka ikatan tanganku dan kakiku ini, agar aku seakan-akan dalam keadaan tidak terpaksa pada saat kau sembelih, dan aku rela menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian sampai akhirnya dilepas oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan kemudian pisau itu mulai menekan leher Nabi Allah Ismail alaihissalam. Akan tetapi lama Nabi Allah Ismail alaihissalam memotong leher Ismail, tapi tidak juga mempan dipotongnya. Sampai akhirnya Ismail berkata kepada ayahnya, wahai ayah,
Mungkin karena masih ada rasa kasih sayang engkau kepada aku, sampai tenaga kamu menjadi lemah. Diangkat pisau itu oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kemudian diambil sebuah batu dan kemudian dipotong dengan pisau itu. Akan tetapi batu menjadi dua bagian. Kemudian Ibrahim berkata, kenapa pisau ini pada saat untuk memotong batu yang keras, batu terbelah menjadi dua bagian, tapi tidak mempan pada saat aku gunakan pada saat menyembelih Ismail. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, pisau itu pun berkata, Ibrahim, memang engkau amat sangat menginginkan menyembelih Ismail, tapi aku dicegah oleh Allah untuk menyembelih dan memotong Ismail, yakni pisau yang kau gunakan untuk memotongnya. Karena bagaimanapun aku taat tunduk patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sampai akhirnya Ismail tidak jadi disembelih oleh ayahnya Ibrahim. Kemudian Allah mendatangkan seekor kibas atau domba yang didatangkan dari surga oleh malaikat Jibril. Banadainahu ayya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya. Kami menyeru Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, sungguh engkau sudah menjalankan mimpimu yang benar. Dan kemudian wa padainahu bijibhin adzim, dan kami tebus Ibrahim, yakni dengan seekor kibas yang besar. Tatkala kibas itu disembelih, Nabi Allah Ismail, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan para malaikat, khususnya malaikat Jibril ada pada saat itu. Dan pada saat itulah kemudian malaikat Jibril bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Disambut oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Disambut lagi oleh Nabi Allah Ismail alaihissalam, la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hasamal ahzaba wahdah. Kalimat inilah yang sampai akhirnya diabadikan oleh Allah pada saat kita melaksanakan hari raya Idul Adha, begitu juga hari raya Idul Fitri. Pasmin rahimakumullah, pengorbanan yang amat sangat berat dan besar yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad hendaknya mengikuti tapak tilas apa yang diperbuat oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bahkan dalam ketentuan hukum Islam, pada saat kita berkorban di hari raya Idul Adha, ini adalah merupakan suatu bentuk kesunahan yang sifatnya muakkadah, sunnah yang dikuatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa orang yang diberikan keluasan rezeki pada saat ada di hari raya Idul Adha, dia tidak mau berkorban, maka hendaknya dia jangan mendekati tempat sholat kami, artinya masjid dan musola. Bahkan dalam hadis yang lain, fal yamut yahudiyan au nasraniyan, orang yang ada diberikan kelebihan rezeki pada saat Idul Adha, dia tidak mau berkorban, maka hendaknya dia mati dalam keadaan Yahudi, mati dalam keadaan Nasrani. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa berkorban dan mengorbankan sebagaimana apa yang dulu pernah dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa rabbifir warham wa anta khairur rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah,
Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul Mustafa. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi aqlis sidqi wal wafa. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih taslima. Wa sallallahu ala batil rasyidin tabi'ina wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Ya Allah, ya Rabbi, terangilah hati kami ya Allah di pagi yang mulia ini, sebagaimana Engkau telah menerangi bumi dengan sinar matahari. Ya Allah, ya Rahman, kasihlah kami, orang-orang tua kami, dan begitu juga para pemimpin-pemimpin kami dengan kasih sayang-Mu hingga kami mampu dalam menjalankan ajaran agama-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahim, sayangilah kami, orang tua kami, para pemimpin-pemimpin kami dengan sayang-Mu ya Allah, hingga mereka sayang kepada kami dan kami menyayangi mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.